Andi, ya, sebut saja Andi. Malam itu, Andi baru saja selesai bekerja di kota. Dengan lelah dan penuh rindu, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Jalan yang ditempuh adalah jalan pintas yang jarang dilalui orang, melewati hutan gelap dan sunyi. Akhirnya selesai juga kerjaan hari ini. Rasanya tidak sabar ingin bertemu ibu dan bapak di kampung. Andi memulai perjalanannya. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi lampu motornya yang redup. Jalan semakin masuk ke dalam hutan, dan udara malam semakin dingin. Kenapa jalan ini terasa lebih gelap ya dari biasanya? Mungkin karena aku terlalu lelah. Setelah beberapa kilometer, tiba-tiba motor Andi berhenti mendadak. Ia mencoba menyalakan kembali, namun mesin motor tidak merespon. Aduh, ada apa lagi ini? Motor kok malah mogok di tempat seperti ini sih? Andi turun dari motornya dan mencoba memeriksa mesin. Saat dia sibuk memperbaiki motor, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Andi segera menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin mungkin, atau mungkin cuma hewan malam. Dia kembali berkonsentrasi pada motornya, namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Jangan main-main. Suara itu berhenti, dan hening menyelimuti malam. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dengan nada lembut. Butuh bantuan, Mas? Andi terkejut melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya tradisional, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Iya, motor saya mogok nih. Tapi bagaimana kamu bisa ada di sini malam-malam begini? Saya sering berjalan di sini. Jalan ini memang sepi, Mas, dan sering ada masalah seperti ini. Wanita itu mendekati Andi dan menatap motornya. Biarkan saya bantu. Dengan gerakan pelan, wanita itu menyentuh motor Andi. Dan ajaibnya, motor itu langsung menyala. Wah, terima kasih banyak. Kamu benar-benar menolong saya. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak masalah, Mas. Tapi hati-hati ya, jalan ini berbahaya. Iya, terima kasih lagi. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana? Saya tinggal tidak jauh dari sini, Mas. Di ujung hutan sana. Andi mengangguk dan menghidupkan kembali motornya. Saat dia melihat ke arah wanita itu lagi, wanita tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Kemana dia? Perasaan baru saja di sini. Merasakan ada yang aneh, Andi segera melanjutkan perjalanannya. Namun, perasaannya tetap tidak tenang. Setelah beberapa kilometer, dia melihat sebuah rumah tua di pinggir jalan, persis seperti yang dikatakan wanita tadi. Apakah itu rumahnya? Karena penasaran, Andi memutuskan untuk berhenti sejenak. Rumah itu tampak tua dan tidak terawat, dengan jendela yang sebagian pecah. Andi memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka perlahan. Halo? Ada orang di dalam? Ia melangkah masuk, dan suasana dalam rumah terasa sangat dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara angin yang menghembus pelan. Sepertinya rumah ini sudah lama ditinggalkan. Tapi, siapa wanita tadi? Saat Andi hendak keluar, dia melihat sebuah foto tua tergantung di dinding.
Foto itu memperlihatkan seorang keluarga dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita yang ditemuinya tadi. Tunggu. Ini, tidak mungkin. Di bawah foto tersebut tertulis nama keluarga yang tinggal di rumah itu, serta sebuah tanggal yang menunjukkan bahwa mereka telah meninggal puluhan tahun lalu. Jadi, dia hantu. Dengan perasaan panik, Andi segera keluar dari rumah itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, selama perjalanan, dia merasa terus diikuti oleh sosok wanita tersebut. Suara langkah kaki dan bayangan samar terus menghantui di sepanjang jalan. Tolong, jangan ganggu saya. Saat dia hampir tiba di kampung, Andi merasa lega. Tapi ketika ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, dia melihat wanita itu berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan tatapan kosong. Sampai jumpa lagi, Mas. Suara itu bergema di telinga Andi, dan dia segera melajukan motornya tanpa menoleh lagi. Singkat cerita, sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Kamu ketemu dia? Itu hantu penghuni hutan yang sering muncul di jalan itu, kata Ibu Andi. Kita harus melakukan ritual besok pagi untuk menenangkan arwahnya, timpal Bapak Andi. Andi mengangguk, masih dalam ketakutan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, teringat akan tatapan wanita itu yang seolah mengikutinya. Setelah bercerita kepada keluarganya, Andi mencoba menenangkan diri. Namun, malam itu terasa sangat panjang. Hembusan angin malam seolah membawa bisikan-bisikan samar yang membuat Andi semakin gelisah. Andi, coba minum teh hangat ini. Mungkin bisa membantu kamu buat tidur, kata Ibu Andi. Andi mengangguk dan meminum teh yang disediakan ibunya. Namun, matanya tetap terjaga. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan wanita itu dari pikirannya. Ibu, Bapak, apa kalian pernah mendengar cerita lain tentang hantu wanita itu? Dulu sekali, sebelum kamu lahir, ada cerita tentang keluarga yang tinggal di rumah itu. Mereka mengalami kecelakaan di jalan hutan itu. Konon, arwah mereka masih gentayangan, terutama si wanita muda, kata Bapak Andi. Dia katanya sedang hamil waktu itu, dan arwahnya tidak pernah tenang karena anaknya tidak sempat lahir, timpal Ibu Andi. Andi merinding mendengar cerita itu. Ia teringat tatapan kosong wanita tersebut yang kini terasa lebih dalam maknanya. Jadi, mungkin dia hanya ingin seseorang mendengarkan ceritanya. Mungkin, tapi arwah yang tidak tenang itu seringkali berbahaya. Mereka bisa membawa sial atau mengganggu orang yang melintasi tempat mereka meninggal, kata Bapak Andi. Malam semakin larut, namun Andi tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah untuk menenangkan pikirannya. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suasana malam terasa begitu sunyi. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Seolah ada sesuatu yang mengganggu di luar sana. Tiba-tiba, Andi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Jangan main-main. Hening, hanya suara angin malam yang terdengar. Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang.
Andi kembali ke dalam rumah dan mencoba untuk tidur. Namun, bayangan wanita itu terus menghantuinya. Pagi harinya, Andi dan keluarganya memutuskan untuk melakukan ritual di tempat di mana dia bertemu dengan wanita itu. Mereka membawa sesaji dan berdoa agar arwah tersebut tenang. Suasana di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan udara. Semoga arwahmu tenang dan tidak mengganggu siapapun lagi. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke rumah. Namun, Andi masih terasa ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu sekali lagi, meski keluarganya melarang. "Andi, jangan pergi ke sana lagi itu bahaya." "Ibu, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ngerasa kok ada yang belum selesai ya." Dengan nekat, Andi kembali ke rumah tua itu. Dan kali ini, suasana di dalam rumah terasa lebih mencekam. Bayangan-bayangan gelap seolah bergerak di sudut-sudut ruangan. "Halo, ada siapa di sini?" Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas. "Kamu kembali." Andi melihat wanita itu muncul dari bayangan, berdiri di depannya dengan tatapan sedih. "Kenapa sih kamu terus menghantui tempat ini? Apa yang kamu inginkan?" "Aku hanya ingin kedamaian. Anakku, dia tidak pernah lahir. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai aku bertemu dengannya." Andi merasa simpati, namun juga ketakutan. Dia mencoba berbicara dengan lembut. "Terus, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Bantu aku menemukan kedamaian. Bantu aku bertemu anakku." Andi tidak tahu bagaimana cara membantu arwah tersebut, namun ia berjanji akan mencobanya. Dia kembali ke kampung dan berbicara dengan sesepuh desa untuk mencari solusi. Kalau arwahnya tidak tenang karena anaknya, kita harus melakukan ritual khusus untuk memanggil arwah anak itu dan membawanya ke alam lain bersama ibunya, timpal sesepuh desa. Mereka mempersiapkan ritual tersebut yang memakan waktu semalaman. Andi dan keluarganya ikut serta, berharap ini akan mengakhiri gangguan tersebut. Arwah yang tersesat membutuhkan panduan. Dengan doa dan niat baik, kita bisa membantunya menemukan jalan, kata sesepuh desa. Setelah ritual selesai, Andi merasa lega. Dan malam itu, dia bermimpi bertemu dengan wanita dan anak kecil yang tersenyum padanya sebelum menghilang ke dalam cahaya. Keesokan paginya, Andi bangun dengan perasaan lega. Dia merasa beban yang selama ini menghantuinya telah hilang begitu saja. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau bayangan yang mengikuti. Dia tahu bahwa arwah wanita itu akhirnya telah menemukan kedamaian. Semoga kamu tenang di sana, dan terima kasih telah memberikan pelajaran berharga ini. Dengan perasaan tenang, Andi melanjutkan hidupnya. Namun pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dia belajar bahwa tidak semua yang tampak menakutkan adalah untuk mencelakai, dan terkadang yang dibutuhkan hanyalah sedikit pengertian dan bantuan untuk menemukan kedamaian. Hari-hari berlalu setelah ritual itu, dan suasana di kampung Andi kembali normal. Tidak ada lagi cerita tentang gangguan di jalan menuju hutan, dan Andi mulai merasa hidupnya perlahan kembali seperti semula. Namun, malam itu,
ketika Andi sedang duduk di teras rumah. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia masih memikirkan wanita itu dan pertemuannya yang misterius. Ada perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Kenapa ya? Kok aku masih merasa seperti ini? Seharusnya semuanya sudah selesai. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membawa suara bisikan yang samar-samar terdengar seperti suara wanita. Terima kasih, tapi kita akan bertemu lagi. Andi berdiri dengan cepat, memandang sekeliling, namun tidak ada apa-apa. Suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang aneh. Apa maksudnya? Bertemu lagi? Bukankah semuanya sudah selesai? Andi mencoba menenangkan pikirannya dan masuk ke dalam rumah. Malam itu, dia bermimpi lagi. Dan kali ini, dia melihat wanita itu berdiri di tepi jalan, memegang tangan seorang anak kecil. Mereka berdua tersenyum kepadanya. Terima kasih, Andi. Kami sudah menemukan kedamaian. Tapi ingatlah, meski kami sudah pergi, kenangan ini akan selalu ada bersamamu. Terima kasih, Om, kata anak kecil itu. Andi terbangun dengan perasaan lega. Dia merasa bahwa ini adalah pesan terakhir dari mereka. Sebuah ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus. Dengan senyum di wajahnya, dia menyadari bahwa semua ketakutan dan misteri itu telah membawa pelajaran berharga dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Andi sering menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di kampung, sebagai pengingat bahwa ada dunia lain di luar sana yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Namun, dengan niat baik dan doa, segalanya bisa diselesaikan. Kejadian itu mengajarkan aku bahwa kadang-kadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang peduli dan mau mendengarkan. Cerita tentang wanita dan anak kecil itu menjadi legenda di kampung mereka, sebagai pengingat bahwa setiap arwah yang gentayangan hanya mencari kedamaian. Dan Andi, meski sudah lama berlalu, tetap merasa terhubung dengan mereka. Sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Perjalanan pulang yang terakhir itu mengubah hidup Andi selamanya, meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Terima kasih. Selesai.